Bener ya. Lanjut Preti. Iya, akhirnya masyarakat awam kan juga bisa menilai. Saya mau memilih lawyer yang bagaimana, ya nggak? Pembelaan di ruang publik tuh nggak harus dengan yang marah-marah, nggak perlu. Kita bisa bicara diskusi sehat, kita bisa duduk bareng, nggak perlulah kita membela orang, tapi ujung-ujungnya kita malah dapat LP dari karena karakter kita. Iya nggak sih? Kayak udah nggak zaman deh. Kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya nggak perlu lah, nggak perlu takut juga sama pengacara itu nggak perlu takut. Kita tuh juga tidak kebal hukum, jadi santai aja semuanya santai. Nggak usah terlalu ditakut-takuti lah oleh yang namanya saya ini tahu hukum. Ya semua orang juga tahu hukum, makanya saya beritahu. Masyarakat awam juga harus lebih paham. Jangan membahas hal-hal yang kita tidak tahu kebenarannya. Gitu sih. Ternyata Bu Fitri lagi di jalan ya. Baru mau jalan ini supir baru selesai jumatan. Makanya saya Oh iya. tadi kok kemana ya? Kalau Bu Aldin ini jelas ya kan pengacara nih, pengacara Pratiwi Novianti, pengacara siapa lagi jelas. Syirik tanda tak mampu. Bang Sultan Bojong juga jelas sudah bolak-balik kasusnya yang kemarin roti viral ya kan Bang, diundang sana sini segala macem viral, jelas akhirnya sekarang ya cucok. Dari kasus ini ke Bapak lawyer. Ini sekarang saya sambil nungguin meeting di gedung Telkom. Nah, Lanjut, Kapit. Ya maksud aku gara-gara ada kasus Suaranya pelan kali Kapit suaranya pelan kali. ini Suaranya pakai ini kecil. kayaknya. Iya pakai ini kayaknya jelek udah gini aja. Sekarang itu gara-gara suka ngebahas masalah ini, jadi teman-teman aware sama hukum sih, banyak yang belajar hukum bagus juga, positifnya begitu. Ya nggak Sultan Bojong? Kita dari awal kan bahas-bahas ini. Kayaknya teman-teman yang di bawah juga begitu ya. Kedengeran nggak sih suara aku? Kedengeran, cuman orang ini aja nggak mau nyautin. Orang udah ngomong itu disautin, jadi terasa ngobrolnya. Ya kamu aja yang nyautin. tapi agak bingung aja Kak ya, Kakak nanya Alphard apa tuh namanya yang buat di kupingnya jelek tuh Kak, apa tuh namanya? Tanya sorinya. Pot ini kan sekarang kan ternyata yang pakai Bluetooth itu bahaya. Makanya benar-benar. balik lagi ke zaman dulu, tapi kecil suaranya. Betul Kak. Itu nggak boleh loh teman-teman, saya baca banget ternyata benar pakai Bluetooth itu bahaya banget. Padahal Itu bisa selama- ngerusak otak itu. benar pokoknya yang masih pakai Bluetooth Kita jangan ya. Jangan ya. Sini, lawan aku, ayo kan kau suka berantem huru hara, jumpa tengah kita, jumpa tengah, ayo. Jagoan banget si Preti ini. Dari dulu Kak Fitri kalau Preti mah dari zaman dulu kita mah udah jagoan. Gak usah jumpa tengah. Mestinya sih kalau misalkan mau diskusi di salah satu room aja gitu biar fair kan, jangan di roomnya si ini kubu A atau kubu B, kita di kubu C di tengah-tengah itu bagus. Jadi nggak ada yang Emang sih namanya itu di mute. siapa diskusi Jangan kasus berantem. 4M ya kan. Tunggu dulu, diskusi kasus 4M Sil itu siapa? Lawyernya nih NM bukan, ya kan? Lawyer siapa dia? Diskusi 4M dia siapa? Ngerti rupanya dia masalah 4M ini? Tahu rupanya dia bukti-buktinya, tahu rupanya dia ceritanya kan enggak kayak mana diskusinya. Kecuali Mbak Anlina ini tahu dia karena dia pengacaranya BQ, ya kan? Nyambung. Nasir pengacara siapa? Tahu rupanya dia ceritanya kronologinya kayak mana mau diskusi, orang dia aja nggak tahu ceritanya, tiba-tiba dia muncul kok ikut-ikut nimbrung. Tarik Ya gitu nafas dulu. nafas dulu. Napas dulu. Nafas. Tarik napas. Ya kan, kayak mana mau diskusi orangnya aja lain-lain kayak gini. Sil aja bukan pengacara siapa-siapa. Hari-harimu cerah ya Kak Fitri kalau dengar suaranya Preti ini. Bener loh. Kalau dengan suara Preti. Kan betul nggak yang aku bilang di kasus 4M ini? Enggak, betul nggak yang aku bilang di kasus 4M ini? Sil sebagai siapa rupanya? Kan dia nggak tahu kronologinya, nggak tahu kejadiannya, nggak tahu bukti-buktinya, nggak tahu peristiwanya. Dia juga bukan pengacaranya NM. Jadi kayak mana mau diskusi sama Bu Anlina? Kan sejarah
sejajar lah, nggak sejajar. Kayak mananya? Buang nafas. Tarik dulu napas kau. Buang nafas, berhenti takut Mak Maira naik Mak Maira. Kita itu sama di mata hukum, kita itu sama. Tapi nggak usah lah terlalu terlihat arogansi. Udahlah, jadi manusia tuh yang baik-baik aja. Bener ya Bang ya, Bang Sultan? Jadi kita juga melihat bahwa kita pun bisa membela orang yang salah, ya nggak sih Bang? Tapi yang kita bela itu kan hak hukumnya, gitu loh. Jadi tolong berstatement juga, jangan terlalu sering out of control. Yang saya lihat, lawyer itu tuh sering tuh out of control. Jadi mau terlihat hebat sendirian, mau terlihat arogansi. Ya udah, ya intinya kita membuat masyarakat ini jadinya tahu konsekuensi hukum. Betul, Kita Kak. bisa, Betul. iya, jangan mudah terprovokasi. Kan kasihan masyarakat kecil yang akhirnya jadi kena somasi, yang kena LP karena apa? Cuman ikut-ikutan. Gitu loh. Masyarakat memang boleh bebas berpendapat, tapi ada batasan juga. Jangan sampai pendapat itu melanggar hukum. Ya mungkin niat awalnya itu memviralkan, mereka berpikir tidak ada resiko dampak hukumnya, mungkin Bu Lawyer. Tapi kan sebetulnya yang dituduh juga punya hak untuk pembelaan ya. Makanya dari awal kan begitu saya rame-rame begini, sebenarnya saya nggak ngikutin. Setelah saya komunikasi sama BQ, oh ini kenapa dibahasnya oversight ya, kan nggak fair juga kalau cuman dibahasnya satu orang gitu loh. Tapi anyway, apapun tuh akan berdampak kepada idolanya, sudahi. Aku mau nanya sama Kak Fitri boleh? Boleh dong. Dari kasus yang si BQ ini yang sudah mungkin mau melaporkan akun-akun yang memfitnah, kira-kira itu bisa masuk nggak? Kalau menurut Kak Fitri? Kalau menurut saya bisa-bisa aja, tapi terlalu apa ya? Ini akan sampai kalau memang diproses ya, ini kan akan terungkap semuanya. Menurut saya gitu kan Bu Lawyer. Kok bisa ada tuduhan ini? Apa sebabnya? Kan akan muaranya itu kepada idolanya loh. Kalau bener-bener kan kita lapor ke polisi itu bukan, Pak polisi lapor nih ada pencemaran nama baik saya, apa yang dicemarin? Saya difitnah gini-gini. Masalahnya di mana? Begini, nanti dari sana dipanggil lagi. Nih contoh ya. Menurut saya nih yang awam sebagai netizen. Kenapa kamu ngomong begini? Iya, karena ada berita begini. Mana buktinya? Misalnya nih ada yang punya bukti, kan repot juga buat NM. Repot loh. Jadi panjang. Semua akan keseret. Tapi kalau kita berkepala dingin ya sudah, kalau punya idola, batasannya itu ada. Kira-kira speak up mereka ini berdampak buruk nggak sih ke idolanya gitu kan? Kan BQ juga mungkin punya keyakinan, oh jangan gue sendirian yang disalahin nih, nggak bisa nih begini, harga diri gue nih, gue punya keluarga, itu yang saya tangkep ya. Iya, karena framingnya begitu kuat Kak Sil. Jadi kadang-kadang apa yang tidak dilakukan oleh Bunda itu dibuatlah seakan-akan Tunggu, maaf Bu Andlina. Ini Kak Fitri, bukan Kak Sil. Silakan lanjut. Oh ya, maaf. salah saya, mohon izin. Kalau apa-apa Kak Sil bedakan lah Kak Adlina. Oh, Kak Adlina terngiang-ngiang, tersil-sil. Jangan sampai kau diserang Kumaha sama atuh ih muni. ya. Iya, jadi intinya gini loh, saya sebagai kuasa hukumnya Bunda Queen itu kan, ada hal-hal yang jadinya pusarannya tuh arahnya ke fitnah gitu loh. Makanya jadi orang itu jangan terlalu baik. Akhirnya apa? Diinjek sama orang yang tadinya kita rasa baik gitu. Jadi kita harus juga ada asas kehati-hatian. Maksud Kak Adlina nyindir Kak Fitri, maksudnya begitu? Bukan Mbak Adlina, nih bukan teman-teman ya. Kalau saya kan orangnya ya sudah, saya itu nggak mau apa ya, nggak mau warning orang gitu sampai orangnya ada di dalam situ merasakan sendiri. Nah, kenapa saya mau dengerin BQ ini? Karena apa yang dia rasakan itu pernah saya lewati gitu loh. Nggak semua orang mentalnya itu kuat seperti aku. Kalian tahu sendirilah berapa lama saya diem digituin. BQ ini kan baru kenal sama NM ya. Begitu dia niatnya memang menolong, ya seperti yang ibu lawyer Adlina mungkin sudah diceritakan sama BQ, ya itulah dia. Tapi apapun itu,
kita sebagai orang yang di luar nih ya, yang bebas ya, ya harus mengerti juga namanya orang lagi di dalam tahanan. Pendek pikirannya nih, sebetulnya yang menurut saya harus menjaga itu orang-orang yang di sekeliling dia. Ini jangan ya, ini gini ya, karena orang yang di dalam itu nggak bisa berpikir sehat menurut saya. Tapi ya saya yakin lah BQ juga kan nggak ada niat untuk menjerumuskan atau nggak. Dia memang dia mau menolong murni seperti saya dulu pernah menolong dia. Tapi nanti kalau misalnya dia keluar bebas, kita doakan sama-sama ya. Kalau memang nanti dia bergaul dengan siapa, berteman dengan siapa, ya hargailah kebaikan orang gitu aja sih. Nanti lama-lama kan habis orang mau berbuat baik gitu aja. Benar. Jadi orang mau berbuat baik itu jadi takut. Bener nggak, Kak? Benar. Gitu. Akhirnya jadi orang 1000 langkah nih. Mau nolong siapapun jadinya takut. Sedangkan di agama kita aja, kita mau nolong siapapun kita nggak boleh berpikir jelek, ya nggak? Cuman apapun itu, yang berhadapan dengan kasus, dengan hukum, kita harus lebih teliti, lebih cermat gitu. Jangan sampai kita menjadi pelanggaran hukum. Kita melakukan pelanggaran hukum, nanti dampaknya ke kita. Tapi kalau yang saya lihat dari kasusnya klien saya, yaitu Bunda, itu hal itu tidak terjadi, tapi framingnya dibuatnya bahwa klien saya itu menikmati uang itu. Makanya dia seolah-olah dia pun terlibat dan menikmati gitu ya. Terlibat dan mulai pembulian itu memang kan stereotipnya tuh memang itu kan, dibully ya nggak sih, dipermalukan di sosial media. Akhirnya orang itu yang tadinya nggak melakukan itu jadi merasa insecure, merasa ya mentalnya pasti kena lah. Se-Indonesia Raya yang tadinya kita tuh bermain sosmed itu santai, tiba-tiba ada ketakutan karena framing-framing yang dia tidak lakukan, dia dikatain penipu lah, segala macem lah itulah. Jadi akhirnya jadi kapok sebenarnya. Aku jadi kapok deh berteman sama artis, misalnya gitu loh. Aku jadi kapok. Ya sebetulnya gini ya, Bu Lawyer sampaikan ke BQ, kenapa aku mencontohkan bermain sosmed itu, aku tuh sekarang lagi moodnya mirroring, karena aku sudah pernah melewati ini, aku diam aja, dibully diam aja, bahkan ada yang 5 tahun aku diam aja. Ternyata kalau kita diam aja, itu juga nggak bener juga, makanya ada perlawanan itu sebetulnya satu, kita itu memberikan balasan itu kira-kira kalau pembuli dibully balik itu enak nggak sih? Rasanya gimana nggak? Rasanya enak nggak sih gitu kan ya? Tapi kalau sekarang saya melihat netizen juga sudah pinter kok. Mana yang fitnah, mana yang benar selama kitanya mau bersuara. Karena menurut saya tidak ada orang yang bisa memperbaiki nama diri sendiri selain kita sendiri. Gitu sih. Makanya sekarang saya moodnya, kalau ada berita nggak benar, saya lawan gitu dengan mood yang sama gitu. Sebetulnya buat saya juga malu ya melakukan ini. Tapi saya itu trauma, diamnya saya itu akhirnya orang yang nggak percaya jadi percaya, orang yang percaya jadi benci. Padahal kan saya nggak seperti itu gitu. Tapi saya lihat BQ juga kan udah berani speak up ya itu bagus sih. Mau pro dan kontra di sosmed itu biasa. Tapi buat teman-teman juga kita itu ikut-ikutan memfitnah itu dosa-dosa nggak kerasa ya, gitu ya. Gitu Kak Preti? Kung kayaknya nih Pret ini. Lanjut. Kak Adlina, coba konfirmasi Kak. Tadi di roomnya situ katanya gini, seharusnya pengacara sama Bunda itu klarifikasi gitu. Nah, Komal klarifikasi, bukannya menakut-nakuti atau ngancam-ngancam ibu-ibu ibu-ibu gabut Komal menyampaikan. Nah, gimana? Apakah betul? Biar aku aja yang jawab, Bentar dulu, aku nanya ke ibu pengacara, diam kau Pret bentar. Nanya ke pengacaranya dulu. Gimana? Saya itu kan, nih, secara hukum saya itu naik ke Komal itu berdasarkan undangan, klarifikasi menjelaskan bahwa pemberitaan itu tidak benar gitu. Satu nih mengenai kasus itu. Kedua, saya tidak membahas substansi hukumnya ya. Tapi kedua, kita sebagai masyarakat itu harus lebih teliti, lebih cermat. Jangan tiba-tiba nih masyarakat Komal berbondong-bondong diajak-ajak untuk meramaikan satu kasus, memviralkan, mempermalukan orang yang sebenarnya faktanya itu tidak ada.
nanti bisa berefek orang-orang itu jadi bisa melakukan pelanggaran hukum, yaitu misalnya pencemaran nama baik, yaitu ada undang-undang ITE, apalagi berani memposting foto dari orang lain lah, saya katakan. Nah, hal-hal seperti itu saya beritahu bahwa tidak boleh. Tolong jadikan itu sebuah refleksi diri gitu loh. Kita merefleksi diri, kita cari tahu nih. Jadi semacam kita juga punya antisipasi diri lah sebagai masyarakat umum. Nah, saya sebagai pengacara, saya memberikan itu. Nah, nggak boleh juga ada lawyer yang seakan-akan dia tuh kebal hukum di dunia komali ini, serang sana, serang sini. Saya memang ucapin yang walaupun mau lulusan militer, ya nggak? Kalau saya sih nggak bilang stylenya ya, tapi maksudnya mau lulusan militer kek, mau sarjana hukum di mana, tapi tolong berikan dedikasi hukum yang baik. Jangan menentang di acara komal-komal gitu loh. Siapa? Oh, saya bela. Ya oke, nggak masalah, saya bela. Tapi nggak perlu tuh yang namanya kita tuh saling menjelek-jelekan lah satu sama lain. Kan kita juga, saya tadi udah bilang, di persidangan kita bisa musuh, tapi di luar kita itu bisa rekan sejawat yang bisa ketemu klien, bisa yang satu frekuensi, bisa nanti tiba-tiba kita ketemu yang berlawanan gitu loh. Jadi kalau soal style memang itu bukan style saya sih. Saya tuh titel juga nggak Santai ya? dibawa mati gitu. Nggak mungkin saya di kuburan saya ditulis juga titel saya itu nggak mungkin gitu. Jadi jadi manusia tuh humanis aja sih, santai, humanis. Tapi memang Kak Adlina memang nggak pernah di koma loh. Aku kan kenal Kakak nggak sehari 2 hari, udah bertahun-tahun. Memang nggak pernah di koma. Kakak bukan orang yang suka nggak di koma. Iya. Beda. Apa Bu Anlina tahu mana yang mudaratnya, mana yang lebih bagus. Dia tahu, pengacara itu tahu dia. Kan beda sama pengacara sebelah. Ribut terus. Ambendino pagi, siang, malam ribut terus. Ganti-gantian pula yang diajar ribut. Kalau nggak beda-beda orang terus tiap hari. Macam udah dijadwalkan aja. Iya, semua orang disenggol. Kemarin ini, kemarin itu, didiamkan. Udah gong, oh udah harus kasih pelajaran nih orang ya. Jangan dipikir orang diem, semuanya takut sama kau. Dari zaman Yang Jepang juga. preman-preman kecuali aku nggak ada yang di sini yang preman-preman ya Silya. Nggak ada, jangan so hebat kau di situ. Tapi kalau boleh Urusan tanya, nenek gayung, urusan kita ngomong nenek gayung aja nggak sebutin nama. Kau bikin somasi, kau bikin LP, kan stres kau ini emang. Ya emang kau kalau mau ganti KTP-mu ganti dulu nenek gayung, baru kau laporkan aku. Sebelum KTP-mu belum ganti nama KTP nenek gayung, kau jangan laporkan aku. Nggak Stres. mau, iya kalau nggak mau berlawanan sama kami netizen ngapain kau lama-lama di TikTok kau ribut-ribut kau. Mau aku buka nih surat LP kau ini, itu yang dimana deliknya tentang kata-kata nenek gayung. Kau itu bodrek apa gimana sih? Bingung gue, nyebutin nama juga enggak, KTP itu nama nenek gayung juga enggak. Pusing gue ya lama-lama. Itu kan jadi panjang ya. Iya. Itu yang di bawah jangan hasil nepos saja kau he. Jaga mulut kau itu. Nggak Enggak, sopan kali kau ngejek aku dia itu tengok. kalau boleh tanya, kalau boleh bertanya nih Kak Adlina. Mungkin karena kan selama ini memang kan pembahasan 4M itu kan memang nggak di mana-mana ya, semuanya juga sudah pada tahu gitu ya. Nah, mungkin dari sisi mereka merasa kok kami aja nih yang dilaporkan gitu loh. Kami ini kan bukan salah satu yang pencetus 4M itu gitu. Mungkin ini pemikiran saya sih gitu. Jadi nah disitulah jadi sepertinya itu mereka tuh nggak terima gitu. Kami keluarga Fitri hanya bisa menyaksikan kehancuran kubu ini. Udah diam. Cuma bule nih. Oh jangan datang-datang bikin rusuh ya bule. Mama Burel jangan lupa ya videonya ya. Udah dari 1 minggu yang lalu ya. Bule Kau tahu makin cantik, bule. anak-anak lajal ya. Alah buleril kok Bule pakai makin rambut cantik. palsu banyak kali gayamu. Aku makin cantik karena aku brand ambassador Naira Resident. Gila ya kalian. Halah menjilat terus. Aku di bandara kak. Ya Tuhan, aku di JCC, aku lagi bazar, lagi pameran perumahan, kirain Mau on the way ke Batam dulu nge-DJ. Ada uang jajan ada ini. ada. Oke, aku DM ya. Aku chat ya.
Emang gimana sih? Mintanya langsung di koma. Kayaknya langsung di sini loh, jujur. Iya. Mau dibilang, Mas udah ada lah. Ya Ada udahlah. Udah pengen Aku mau telepon dulu orang-orang ya. Terima kasih udah naikin aku di Komal ini. Salam kenal Thank you. semuanya yang belum kenal. Maaf lahir batin semua ya. Pokoknya kita hanya bisa melihat kehancuran mereka